Obat yang lainnya, kalau kita punya hasad, juga apa? Banyakin infak dan sedekah. Dawaw mardhakum bis sadaqah. Obatilah penyakit Anda dengan sedekah. Bukan hanya penyakit fisik, tumor, kanker, bisa dengan sedekah. Penyakit hasad kita juga bisa dengan sedekah. Ya, Anda punya GERD, Anda punya psikosomatik, bipolar, Anda punya OCD, Anda punya waham, Anda punya paranoid, Anda punya halusinasi, Anda disihir, Anda kena ain. Ini secara umum infak sedekah juga ngobatin diri kita. Banyak infak sedekah. Juga diantaranya obatnya hasad, doa. Biar kita nggak jadi orang tukang hasad. Sebagaimana Anda doa minta hidayah, Anda doa mendapat rezeki dari Allah, Anda doa agar menjadi orang tua yang sayang sama anak, Anda berdoa agar menjadi istri yang sayang sama suami, yang suami berdoa agar sayang kepada anak dan istri. Doa untuk jadi orang yang sayang. Begitu pula Anda biar terbebas dari penyakit hasad, doa. Dari penyakit hati. Kemudian berikutnya juga diantaranya sholat malam. Sering sholat malam. Ya. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, mayoritas ulama menyebutkan hadis ini lemah. Ya, tapi sebagian lainnya menyebutkan hadis ini sahih. Hasan li ghairi. Karena penopangnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhasil, jikalau hadis ini sahih, maka ini menjadi mukjizat dari Nabi melalui tibbin nabawi, hadis tentang ilmu pengobatan untuk umatnya. Ketika Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail. Alaikum biqiyamil lail wa huwa alaikum biqiyamil lail, hendaknya Anda sering salat malam. Wa huwa min da'bi salihina qablakum, karena salat malam kebiasaan orang soleh sebelum Anda. Wa qurbatun ilallah, salat malam itu mendekatkan diri Anda kepada Allah. Wa minhatun anil ithmi, dengan salat malam Anda dicegah dari perbuatan maksiat di siangnya. Wa mukaffiratun lidzunubi, dengan salat malam dosa Anda digugurkan. Dan yang terakhir, lafaz terakhir ini jadi perbincangan para ulama. Wa mutarridatun lida'il jasadi, dan dengan sholat malam untuk mengusir penyakit jasad Anda. Orang kalau hasad, jasadnya ikut sakit. Apa? Hasadnya dia membakar jantung dia. Jantung dia panas, semua organ ikut panas, tensi naik. Darah jadi kental, saraf jadi tegang. Tak heran ketika orang hasad, bahu tegang, tensi naik, kepala pusing. Ketika hasad, tiba-tiba liver bermasalah. Ketika hasad, ginjal jadi ikut lemah, sering pipis terus. Uang efek. Makanya, idza salahat hadhil mudghah, salahat jasadu kulluh. Wa idza fasadat hadhil mudghah, fasadat jasadu kulluh, ala huwa qalb. Kalau gumpalan daging ini baik, semua ikut baik. Kalau gumpalan daging ini rusak, semua ikut rusak. Kalau hati kita dipenuhi hasad, badan ikut rusak. Fisiknya dan imannya. Kalau baik, ya ikut baik. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai bahan tadabbur kita. Ya, maka salat malam itu penting. Berikutnya, tak lupa sering baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang? Hasad itu panas, perlu didinginkan. Dengan apa? Di antaranya banyak baca Al-Qur'an. Rutinkan, apalagi di bulan Ramadan, kesempatan kita untuk memberangus penyakit hati kita. Juga jangan lupa salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan fuhsy dan munkar, termasuk hasad. Nabi pun kalau sedih, Nabi salat. Ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan salat. Hati ini tenang kalau kita salat. Ini salat. Nah, fa ini rahimani wa rahmakumullah jami'an. Juga di antara terapi hasad, di antaranya banyaklah duduk dengan orang-orang saleh. Terutama ketika kajian-kajian. Kajian dia yang dia hadir di majelis ilmu itu sebenarnya terapi penyakit hati dia. Dibahas tentang asma'ullah al-husna, dibahas tentang apa? Rububiyah, uluhiyah, dibahas tentang akidah, tauhid, dibahas tentang apa? Kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Enggak ada hasad. Wong itu fi'lullah.
Itu kehendak Allah. Kehendak Allah terkait dengan masyiahnya. Allah berkehendak memilih kelebihan pada orang ini. Kenapa kita hasad? Itu dari Allah.